Variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi adalah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Nah, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, dengan status sosial, habitat, dan juga pengaruh musim. Nah, dalam mengetahui variasi intrapopulasi, kita harus mengetahui beberapa aspek terlebih dahulu. Yang pertama, aspek pertama itu adalah pen atau penom. Nah, itu merupakan istilah untuk menunjuk perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam suatu populasi atau variasi individu. Populasi dari kebanyakan hewan tersebut terdiri atas beberapa pena yang berbeda sebagai hasil beberapa proses seperti variasi umur, variasi seksual, variasi musiman, poliforisme, dan sebagainya. Istilah berikutnya adalah spesies sibling. Nah, spesies sibling ini merupakan spesies yang memiliki morfologi yang sama atau sulit dibedakan, serta terjadi isolasi reproduksi atau keduanya itu tidak menghasilkan keturunan. Nah, dalam suatu populasi, contoh sederhananya yaitu ketika secara morfologi mereka sangat mirip dan mungkin sulit dibedakan, namun perilaku dan karakteristiknya berbeda. Nah, istilah ketiga itu ada yang namanya kumpulan gen atau gen pool. Itu merupakan seluruh alela dari seluruh gen yang terdapat dalam seluruh individu dari suatu populasi pada suatu periode tertentu. Nah, proporsi relatif alela dalam suatu populasi ini dinyatakan dengan frekuensi alela. Struktur genetik suatu populasi ditentukan oleh frekuensi alel dan genotipnya. Bisa dikatakan bahwa semua variasi lokal itu adalah produk dari gen pool yang sama. Nah, pena yang berbeda ini dapat menyangkut beberapa aspek, yaitu sexual dimorphisme, egg variation, variasi musiman, dan polimorfisme. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya variasi, yaitu genetik dan non-genetik. Faktor genetik itu diantaranya yaitu dimorfisme seksual, meliputi perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, ginadormofil, dan intersex. Nah, yang kedua itu adalah generasi berbeda secara reproduksi. Yang ketiga itu adalah ordinary generative variasi atau meliputi variasi discontinue atau polimorfisme dan variasi continue. Nah, dalam non-genetiknya ini dilihat dari variasi menurut umur. Yang pertama yaitu suatu spesies hewan dapat memiliki variasi dalam proses perkembangannya dan berbeda dengan dewasanya. Nah, hewan tersebut akan melewati fase remaja atau larva yang sangat berbeda dari fase dewasa. Contohnya adalah pada katak yang mengalami perubahan morfologi dan fisiologi selama metamorfosisnya. Berikutnya adalah variasi musiman pada suatu individu dan variasi musiman pada generasi berikutnya. Yang kedua itu adalah variasi sosial. Variasi sosial ini contohnya adalah kasta pada serangga yang dimana mempunyai kedudukan atau kasta, seperti raya pekerja, raya prajurit, serta raja dan ratu. Yang ketiganya adalah variasi ekologi, yaitu meliputi variasi habitat, variasi yang ditentukan oleh inang, dan variasi alometrik. Nah, dimorfisme seksual itu adalah perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama. Contohnya adalah mencakup ukuran, warna, dan keberadaan atau ketidakberadaan bagian tubuh yang digunakan dalam tampilan perkenalan atau perkelahiran seperti perhiasan bulu, tanduk, sungut, atau taring. Nah, dalam video tersebut mengenai ayam kate atau nama ilmiahnya yaitu Gallus domesticus, terdapat perbedaan pada morfologinya, yaitu dilihat dari video tersebut pada ayam jantan terdapat
cengger pada bagian caputnya, dan sedangkan yang betina itu tidak ada. Dan perbedaan lain itu dilihat dari postur tubuhnya, yang jantan itu lebih besar dan yang betina itu lebih kecil. Polimorfisme itu ketika dua atau beberapa fenotip yang berbeda ada dalam populasi suatu spesies, atau dalam kata lain, kemunculannya itu lebih dari satu bentuk. Nah, agar dapat disebut sebagai polimorfisme, bentuk-bentuk tersebut harus berada dalam habitat yang sama, pada waktu yang sama, dan tergolong dalam populasi panmitik atau perkawinan acak. Nah, variasi musiman ini pada suatu individu, yaitu hewan yang hidup melalui beberapa musim, dapat mengungkapkan variasi individu. Contohnya itu pada burung lovebird akan memiliki warna yang lebih cerah pada musim kawin dan pucat pada beberapa jenis perubahan warna bulu yang terjadi pada individu jantannya. Terdapat 4 kemungkinan yang muncul jika seseorang menyeleksi dari suatu lokasi. Yang pertama itu adalah jika melihat morfologinya sama atau beda. Ketika morfologinya sama dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan satu spesies. Yang kedua, jika morfologinya sama dan mengalami isolasi reproduksi, dinyatakan sibling spesies. Yang ketiga itu jika morfologinya berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, dinyatakan variasi intraspesies. Dan yang keempat ini, jika morfologinya sama dan tidak mengalami perkawinan, dinyatakan beda spesies.